Peran olahraga pada proses metabolisme tubuh. Saya ingin awali dengan satu pertanyaan yang penting ini. Dan ini biasanya dikaitkan dengan proses diet ya, karena kemarin kita sudah bahas dengan sangat jelas, Saudari Gaby Alvelar sudah membawakan pelajaran yang sangat menarik, yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu makanan sederhana yang akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Dan kaitannya dengan pola diet yang sudah kita pelajari kemarin malam, maka kita akan lanjutkan dengan apa yang kita akan buat setelah diet yang sangat penting yang sudah kita bahas kemarin. Nah, malam ini pertanyaan yang datang adalah why some people lose fat fast and why some slow. Kenapa banyak orang yang bisa hilang lemaknya, lemak tubuhnya itu dengan cepat, tetapi kenapa sebagian orang begitu lambat? Nah, karena banyak orang yang ingin semua serba instan ya, sebab ya kita semua ketahui bahwa hidup di zaman modern ini menuntut kita semua serba cepat. Apa-apa semua ingin dibuat dengan instan ya. Makanan yang kita temui di mana-mana semua instan, fast food ya, makanan kemasan yang cepat saji juga dengan cara yang sederhana ya, dengan proses penyiapan yang sederhana kemudian telah menjadi makanan yang sifatnya instan. Semua ingin instan, termasuk juga ketika kita berbicara tentang berat badan yang berlebih dan kemudian kita ingin kembalikan kepada berat badan ideal, kita juga ingin semua serba instan. Tapi pertanyaannya, kenapa orang yang lain cepat untuk menurunkan lemak tubuhnya, tapi kenapa yang lain lambat? Ternyata, saudara, jawabannya adalah bahwa tubuh kita masing-masing ini memiliki karakter yang berbeda. Paling tidak ada 3 karakter tubuh manusia. Yang pertama adalah karakter yang disebut sebagai ektomorf. Yang kedua adalah karakter yang disebut sebagai mesomorf. Dan yang ketiga adalah karakter tubuh yang disebut sebagai endomorf. Tentu kalau kita melihat dari gambarnya ini, kita sudah bisa bayangkan apa yang dimaksud dengan ektomorf, apa yang dimaksud dengan mesomorf, dan apa yang dimaksud dengan endomorf. Ya, walaupun kita sudah lihat gambarnya ini, mari kita coba perhatikan lebih lanjut. Apa yang ada dalam karakter tubuh yang dengan ciri ektomorf ini? Ya, dari gambarnya kita melihat bahwa postur tubuhnya berbadan kurus. Dengan demikian, massa ototnya juga kecil, dan seringkali orang dengan karakter tubuh ektomorf ini memiliki kesulitan untuk menaikkan berat badan meskipun telah makan banyak kalori. Kemudian ukuran pinggangnya kecil, jadi ini langsing ya karakter tubuhnya. Nah, tipe ektomorf termasuk tubuh dengan metabolisme tinggi. Apa hasilnya? Hasilnya adalah orang dengan karakter tubuh ektomorf ini mudah untuk membakar apa saja yang dimakan. Proses pengolahan makanan, pencernaan dalam tubuhnya itu berjalan dengan sangat baik. Jadi apa yang dimakan itu dicerna dengan baik dan sangat mudah untuk menurunkan berat badan walaupun makan banyak, dan karena tubuh ektomorf ini tidak menyimpan lemak dalam tubuh. Tapi masalahnya adalah orang dengan karakter tubuh ektomorf ini butuh kerja keras dan kesabaran untuk menaikkan berat badan atau untuk membentuk tubuh yang ideal. Nah, diantaranya harus dengan rutin latihan angkat beban, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan massa otot. Jadi, keuntungan, sekali lagi, dari ektomorf ini, dia membakar apa saja yang dimakan alias susah gemuk. Kemudian, tidak ada masalah untuk menurunkan body fat, sangat gampang. Kemudian, tetap memiliki tubuh yang kurus, walaupun tanpa olahraga dan makannya banyak. Itu kan ada orang yang kita lihat, makannya dia banyak sekali, tetapi badannya nggak gemuk-gemuk, ya, karena memang karakter tubuhnya ini adalah karakter ektomorf. Ya. Hanya masalahnya ketika dia mau menaikkan berat badan, disitulah dia mengalami kesulitan. Harus ada usaha ekstra, yaitu dengan olahraga yang sifatnya latihan angkat beban, ya. Karena ini ditujukan untuk meningkatkan massa otot, sebab tubuhnya ini sulit untuk menyimpan lemak tubuh.
Yang kedua adalah tipe mesomorf. Nah, meso ini artinya di tengah-tengah ya. Jadi dia tidak kurus tapi tidak juga gemuk. Jadi ideal. Nah, ciri tubuh mesomorf ini berat badan ideal sesuai dengan tinggi badan. Tidak gemuk tapi juga tidak kurus. Nah, tipe tubuh mesomorf ini merupakan tubuh yang ideal. Jadi ini kalau dilihat ini tubuhnya ini sangat atletis. Jadi sangat ideal, proporsional. Nah, tipe tubuh mesomorf ini cenderung sudah berotot, walaupun tidak melakukan olahraga khusus ya seperti angkat beban. Kalau tadi ektomorf itu harus kerja keras, angkat beban ya supaya bisa menaikkan massa otot. Tapi kalau tipe tubuh mesomorf ini dia sudah memiliki karakter berotot begitu. Jadi sedikit saja di olahraga badannya terbentuk dengan sangat bagus gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan tubuh tipe tubuh mesomorf ini adalah karena ini memiliki keseimbangan metabolisme yang baik pada tubuhnya. Nah, kebanyakan tipe mesomorf ini tidak memiliki masalah yang serius dengan berat badan maupun bentuk badan. Jadi sangat ideal, proporsional, dan atletis ya. Dan ini sebenarnya juga tergantung kepada pemiliknya. Jika ingin dia memiliki tubuh yang lebih atletis, dia bisa membuat itu dengan cepat. Tapi kalaupun dia biarkan saja, dia tidak olahraga dengan rutin, dengan keras ya untuk membentuk tubuhnya tetap akan seperti itu saja gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini dengan tipe tubuh mesomorf ini, pinggangnya ideal ya, tulang bahunya lebar, ukuran sendi tangannya sedang ya, secara alami berotot, bahkan sebelum beraktivitas olahraga secara rutin dia sudah memiliki karakter berotot yang bagus. Dan tubuh jenis ini cenderung ya atau cocok sekali untuk kalau dia atlet itu sebagai binaragawan ya, seperti yang kita lihat banyak ya apa namanya itu atlet yang kemudian beralih menjadi bintang film seperti Arnold Schwarzenegger itu. Ini karakter tubuhnya mesomorf, jadi cepat sekali dia untuk membentuk badan yang bagus. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya metabolismenya cepat, secara alami kuat, berenergi tinggi, mudah membentuk otot, mudah menambah tenaga, membakar apa saja yang dimakannya sama seperti ektomorf, staminanya tinggi. Tapi kelemahannya ya karena badannya sudah ideal, ya, tanpa diolahraga pun sudah kelihatan proporsional, sehingga cenderung mereka yang memiliki tubuh tipe tubuh mesomorf ini menganggap remeh kualitas nutrisi. Ya, jadi dia tidak lagi perhatikan apa yang dia makan, dan akibatnya adalah cenderung untuk menjadi mudah kelebihan berat badan, bahkan menjadi obesitas. Ya, ini dia masalahnya. Dan tipe yang ketiga atau karakter tubuh yang ketiga adalah tipe endomorf. Kalau kita lihat gambarnya memang sudah jelas, ini tipe dengan badan yang bulat, gemuk, besar, dan dia sangat mudah sekali untuk naik berat badan, dan kalau sudah naik berat badan, sulit untuk diturunkan. Nah, tubuh endomorf ini memiliki kandungan lemak yang tinggi. Ini sangat bertolak belakang dengan ektomorf yang pertama tadi. Dan apa masalahnya? Karena dia menyimpan lemak dalam jumlah besar dalam tubuh. Sehingga postur tubuhnya ini akan terlihat lebih besar di area paha dan pinggang tubuh, dan badannya cenderung lebih lebar. Apa masalah yang terjadi dengan tipe tubuh ini adalah karena tipe tubuh endomorf ini memiliki metabolisme tubuh yang rendah, sehingga berat badan mudah naik walaupun hanya sedikit makan. Maka ada istilah katakan tipe tubuh endomorf ini ya jangankan makan, minum air putih aja bisa gemuk. Ya, sebenarnya bukan masalah air putihnya, itu cuma kiasan saja ya. Tapi masalahnya adalah karena tipe tubuh ini memiliki metabolisme yang rendah. Jadi kalau ektomorf ini, ya saya ulangi lagi, metabolismenya tinggi, sementara mesomorf ini tipe metabolismenya seimbang, sementara endomorf ini metabolisme tubuhnya sangat rendah. Dan ini yang mengakibatkan dia memiliki kecenderungan untuk kelebihan berat badan. Bentuk tubuhnya bulat, ukuran sendi tangan lebar, ya. Kemudian ukuran tangan dan kaki pendek, paha dan pinggang lebar, dan kemungkinan pinggang lebih lebar daripada bahu. Jadi bagian pinggang itu karena banyak kandungan lemak di bagian area pinggang itu, sehingga dia terlihat lebih lebar daripada
bahunya. Sementara tadi kalau tipe yang mesomorf itu kan ideal ya, ideal. Bahkan cenderung bahunya lebih lebar dan itu sangat sangat atletis terlihat. Nah, apa yang kita perlu perhatikan dari tiga tipe tubuh ini, tiga karakter tubuh ini? Yang kita perlu perhatikan adalah masing-masing memiliki metabolisme yang berbeda-beda. Nah, apa itu metabolisme? Metabolisme tubuh ini merupakan proses kimia yang terjadi dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Ya, sederhananya seperti itu. Jadi makanan dicerna dalam tubuh dengan berbagai macam enzim, ya, kemudian diubah untuk menjadi energi. Nah, energi ini digunakan untuk segala macam fungsi tubuh, mulai dari bernafas, berpikir, bertumbuh, hingga aktivitas yang kita lakukan dari hari ke hari. Kalau dia misalnya ibu rumah tangga, kegiatan di rumah itu kan perlu energi juga, walaupun hanya kelihatannya sederhana ya, tetapi tetap melakukan energi. Bahkan orang-orang yang di kantor yang kelihatannya cuma duduk saja di balik meja, itu juga menggunakan energi tentu dalam ukuran yang berbeda. Jadi proses metabolisme ini sederhananya begini, ya, makanan, pencernaan, dicerna di pencernaan, dan kemudian menjadi energi. Tapi sebenarnya proses ini sangat panjang. Ada serangkaian reaksi kimia yang rumit pada sel-sel tubuh. Dan setiap reaksi kimia ini bekerja secara serentak. Dan tujuannya adalah menjaga sel tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Nah, sifat metabolisme ini sendiri ada dua. Ada yang membangun sifatnya, yang disebut sebagai anabolisme, dan yang kedua adalah sifatnya membongkar atau katabolisme. Nah, kita mulai dari katabolisme dulu yang membongkar ini. Jadi gambarannya sederhananya begini. Apa yang kita makan, seperti misalnya ini karbohidrat ya, ini kentang, ya, kalau kita mungkin nasi. Jadi proses yang terjadi adalah ketika kita makan karbohidrat, kemudian karbohidrat itu akan dipecah menjadi glukosa, lalu glukosa ini dibawa oleh darah dan kemudian diedarkan ke setiap sel tubuh. Nah, begitu berada dalam sel, glukosa ini akan diuraikan kembali menjadi dalam serangkaian reaksi kimia, kemudian inilah yang pada akhirnya menghasilkan energi. Nah, proses ini, bagaimana tadi makanan, kemudian diurai menjadi glukosa, glukosa kemudian dengan reaksi kimia, akhirnya menjadi energi, ini yang disebut sebagai katabolisme. Jadi ini yang tersedia dalam tubuh kita, sehingga kita bisa untuk bergerak ya secara aktif, ataupun bahkan ketika kita tidak melakukan apapun, ya dalam keadaan yang tidak melakukan apapun, kita kan tetap bernapas, ya sistem tubuh kita tetap bekerja dengan baik, itu semua karena ada proses katabolisme ini. Dan yang kedua ya, adalah anabolisme. Anabolisme ini merupakan proses pembentukan molekul baru untuk menjalankan fungsi tubuh. Jadi protein ini kemudian diubah menjadi massa otot yang lebih baik. Dan proses ini terjadi saat tubuh memperbaiki jaringan yang rusak, menghasilkan hormon dan sebagainya. Dan ini adalah lanjutan dari katabolisme. Jadi kalau katabolisme ini dari makanan disiapkan menjadi energi, sementara anabolisme ini, proses pembentukan massa otot ini, menghabiskan energi yang disediakan oleh katabolisme tadi. Jadi ini sistem yang disebut sebagai metabolisme tubuh. Ya, ada banyak fungsi tubuh yang dipengaruhi oleh metabolisme. Tadi kita sudah dengar, seperti bernafas, sederhana, ya, tapi tetap memerlukan energi, dan ini salah satu yang dilakukan dari proses metabolisme. Kemudian mencerna makanan, mengalirkan darah, serta memperbaiki dan memperbarui sel. Dan tak hanya itu, metabolisme juga mengendalikan suhu tubuh, memicu kontraksi otot, menghilangkan limbah melalui urin dan feses. Ya, kita BAB, kita BAK, itu juga adalah bagian dari metabolisme, serta menjaga fungsi otak dan saraf. Kemudian, metabolisme tubuh ini melibatkan pengeluaran energi yang terbagi atas 3 bagian besar, yaitu metabolisme basal,
metabolisme untuk mencerna makanan, kemudian metabolisme untuk aktivitas fisik. Nah, apa yang disebut dengan metabolisme basal? Metabolisme basal itu adalah yang disebut sebagai energi minimal yang diperlukan seseorang untuk mempertahankan kehidupan. Tadi saya sudah sebutkan ketika kita bernafas, ya, ini kan memerlukan energi. Jadi itu kebutuhan yang paling dasar sehingga kita bisa hidup, itu disebut sebagai metabolisme basal. Kemudian bagaimana kontraksi otot, relaksasi otot, mengalirkan darah ke seluruh tubuh, mempertahankan denyut jantung, dan lain-lain. Artinya tanpa kita melakukan gerakan apapun, tubuh kita itu otomatis bekerja. Dan itu perlu energi. Dan itulah yang disebut sebagai metabolisme basal. Sementara metabolisme yang kedua ini adalah untuk mencerna makanan, atau disebut juga sebagai thermic effect of food, yaitu energi yang dibutuhkan untuk mencerna, kemudian mengabsorpsi, memetabolisme zat-zat gizi penghasil energi yang terdapat pada makanan. Ini fungsi yang kedua. Dan yang ketiga adalah metabolisme untuk olahraga dan beraktivitas fisik. Ini adalah energi yang diperlukan untuk aktivitas fisik tersebut, yang besarnya akan tergantung sekali dari jenis dan lamanya kita berolahraga, atau jenis aktivitas fisik itu sendiri. Jadi energi yang disediakan oleh metabolisme energi secara aerobik cenderung tersedia dalam jangka waktu yang panjang bagi tubuh. Tapi sebaliknya metabolisme energi secara anaerobik, nanti kita akan lihat apa bedanya antara aerobik dan anaerobik ini. Cenderung waktunya pendek bagi tubuh. Jadi waktu energi tersedia bagi tubuh kira-kira 5-10 detik. Tapi dua jenis ya metabolisme baik aerobik maupun anaerobik ini adalah bagian penting dari proses metabolisme. Nah, baik, kita sudah masuk kepada poin penting sehubungan dengan pelajaran kita malam hari ini, yaitu olahraga dan kaitannya dengan metabolisme tubuh. Nah, sekarang kita akan lihat secara lebih lanjut apa yang kita bisa pelajari dari olahraga ini. Tentu kita semua sudah sangat tahu olahraga itu apa, ya, dan kita tentu memiliki jenis-jenis olahraga yang sangat cocok dengan kehidupan kita, ya. Mungkin ada yang badminton, ada yang sepak bola, ada yang lari, ada yang tenis dan sebagainya. Tapi kalau kita mau definisikan olahraga itu adalah serangkaian gerak tubuh yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak atau mempertahankan hidup dan meningkatkan kemampuan gerak sehingga itu bisa meningkatkan kualitas hidup. Jadi olahraga itu bukan sekedar bergerak aja, tetapi serangkaian kegiatan gerak yang dibuat secara teratur dan terencana. Karena kita ingin melalui aktivitas ini, kebiasaan gerak kita itu akan berlangsung dengan baik dan teratur, sehingga kemampuan gerak kita akan semakin hari semakin baik. Nah, ini sama seperti makan, kan? Olahraga merupakan kebutuhan hidup yang sifatnya periodik. Artinya, olahraga ini sebagai alat untuk memelihara dan membina kesehatan tidak dapat ditinggalkan. Jadi, ya kita kan makan ini nggak bisa, ya hari ini makan, besok saya nggak mau makan. Nggak bisa, ya. Kalaupun kita mau, yaitu mungkin dalam konteks puasa. Tapi secara normal, tubuh kita ini kan sudah memang diatur sedemikian rupa sehingga ada jam-jam tertentu di mana makanan itu akan dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, demikian pula olahraga. Olahraga itu bukan sebagai satu hal yang sifatnya kita mau kita lakukan, kita nggak mau kita nggak lakukan. Harusnya itu sama seperti makan, yang menjadi kebutuhan yang harus ada selalu dalam kehidupan kita. Nah, olahraga dan aktivitas fisik berkaitan dengan menggerakkan tubuh. Tadi kita sudah lihat di slide sebelumnya. Dan karena olahraga ini berkaitan erat dengan metabolisme tubuh. Ketika berolahraga, tubuh memakai energi yang diambil dari simpanan energi tubuh. Tadi ini jenis metabolisme yang ketiga, ya, yang berhubungan dengan olahraga. Dan energi ini diambil dari simpanan utama, yaitu karbohidrat dan juga lemak. Nah, tubuh kita ini memiliki karbohidrat dengan jumlah yang tidak banyak, sekitar 0,5 kg saja, rata-rata, ya. Kemudian simpanan karbohidrat tersebut berbentuk glikogen otot, glikogen hati, dan glukosa darah.
Nah, sementara simpanan karbohidrat jumlahnya terbatas, di sisi yang lain, simpanan lemak jumlahnya ini banyak. Jadi simpanan lemak ini kan berada di dalam jaringan adipose ya, dan di dalam otot sebagai yang disebut sebagai trias glycerol. Tapi itu kita nggak usah terlalu pusingin ya istilah-istilah teknis ini. Poinnya begini, tubuh kita ini komposisinya sebenarnya lebih banyak massa kita lebih kecil, tapi kandungan lemak kita lebih tinggi. Jadi semakin kita aktif berolahraga, maka proses untuk pembakaran bahan bakar dan ini yang kita sebut sebagai metabolisme ini akan berjalan dengan baik. Sehingga kandungan lemak dalam tubuh kita ini akan digunakan dengan maksimal ya, dalam proses untuk menjadi energi bagi aktivitas olahraga kita. Nah, walaupun memang ketika kita diam pun kita tetap melakukan metabolisme ya, tapi itu tidak maksimal. Ketika kita mencerna makanan itu juga ada proses metabolisme, tapi belum terlalu maksimal. Tapi ketika kita olahraga, maka proses pembakaran ini, proses metabolisme ini akan berjalan dengan jauh lebih baik, sehingga proses pembakaran dari sumber energi tadi, karbohidrat ataupun lemak ini akan berjalan dengan sangat baik. Nah, aerobik ada dua proses metabolisme dalam tubuh saat proses produksi energi, metabolisme tadi, yaitu metabolisme aerobik dan metabolisme anaerobik. Apa bedanya? Aerobik ini adalah metabolisme yang memakai atau menggunakan oksigen secara jumlah yang besar ya. Dan ini melalui pernafasan. Dan yang kedua, metabolisme anaerobik ini adalah proses metabolisme tanpa kehadiran oksigen yang besar dan cepat dalam waktu yang panjang. Jadi sangat berbalik. Kalau aerobik dia perlu oksigen yang besar, cepat, dan jangka waktu yang panjang. Sementara aerobik ini dia waktunya cepat, tapi porsinya besar. Nah, olahraga aerobik, kan kita sering dengar aerobik, olahraga aerobik. Ini adalah olahraga yang menggunakan energi yang dari berasal pembakaran oksigen. Sehingga jenis ini membutuhkan oksigen dalam jumlah yang banyak dan jangka waktu yang panjang. Nah, ini biasanya ketika kita berolahraga dalam bentuk seperti misalnya berlari untuk jarak yang panjang, kemudian bermain basket, ataupun bersepeda dan renang. Sementara olahraga anaerobik ini olahraga menggunakan energi pembakaran tanpa oksigen. Dan akhirnya terjadilah yang disebut sebagai hutang oksigen. Jadi contoh olahraga ini adalah lari sprint jarak pendek. Jadi kita harus dengan power yang sangat kuat dalam waktu yang singkat. Jadi oksigen itu berbeda dengan proses yang dilakukan ketika kita melakukan aerobik tadi. Seperti angkat beban juga. Dalam waktu yang cepat kita langsung butuh tenaga yang besar untuk mengangkat beban dan bersepeda cepat dan sejenisnya. Nah, kemudian olahraga seperti jalan kaki, jogging, lari jarak menengah dan jauh, dan bersepeda merupakan olahraga yang cenderung dilakukan dengan intensitas rendah sedang pada waktu yang panjang, dan ini menggunakan metabolisme aerobik. Tetapi olahraga seperti sprint tadi akan berat dan sejenisnya, yang butuh energi yang besar, cepat, merupakan olahraga yang dominan menggunakan metabolisme energi anaerobik. Nah, sementara olahraga bergu ya, seperti sepak bola dan sejenisnya merupakan kombinasi. Karena di situ ada yang cepat sprint, tapi ada juga dia lari biasa, lari tidak terlalu cepat gitu ya. Dan kombinasi ini yang seringkali kita temukan dengan jenis olahraga bergu ya. Nah, ini dia gambaran energy supplied by aerobic and anaerobic processes during exercise. Jadi lihat bedanya, aerobik ini yang merah, dia butuh waktu yang panjang, yang lebih lama, sehingga kebutuhan oksigennya juga lebih banyak ya dalam waktu yang panjang. Sementara untuk anaerobik, dia di awal butuh energi yang sangat besar, sehingga oksigen itu akan dibutuhkan kemudian.
Ini bedanya. Dan manfaat olahraga aerobik itu banyak, bukan hanya untuk metabolisme, tapi juga ini akan sangat bermanfaat pada sistem sirkulasi, terjadi peningkatan fungsi pembuluh darah, sehingga menjadi lebih mudah dan lebih mudah melebar. Dan ketika pembuluh darah lebih rileks dan tidak kaku, maka aliran darah dan tekanan darah akan menjadi lebih terkontrol. Dan sistem lain, misalnya sistem respirasi, sistem imun juga akan bertambah baik. Ini yang didapat dari olahraga dengan jenis aerobik, ya. Wah. Tapi sebaliknya, olahraga dengan jenis aerobik ini juga memiliki manfaat yang sangat baik juga. Ini akan membuat otot membesar sehingga secara estetik terlihat lebih bagus, ya, tubuh seseorang. Kemudian massa otot yang besar ini berarti juga metabolisme otot yang meningkat sehingga butuh energi yang banyak pula. Sehingga kestabilan berat badan itu akan terjaga dengan baik. Dan ini pada akhirnya akan membantu program penurunan berat badan. Jadi kalau ditanya olahraga jenis apa yang terbaik untuk meningkatkan metabolisme, jawabannya adalah harus dilakukan dengan kombinasi. Baik itu olahraga aerobik tadi dan juga olahraga anaerobik. Nah, pertanyaannya, berapa lama kita akan olahraga dalam waktu yang maksimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal? Jadi menurut CDC, orang dewasa ini memerlukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik dengan intensitas sedang atau 75 menit aktivitas fisik intensitas tinggi setiap minggunya. Kita ambil yang aktivitas fisik sedang, intensitas sedang, 150 menit seminggu. Jadi artinya kalau kita berolahraga atau beraktivitas olahraga kita 5 hari dalam seminggu, itu artinya 150 menit dibagi 5 hari. Maka didapati setiap hari kita butuh hanya 30 menit saja sebenarnya. Saya pikir ini tidak terlalu panjang, ya, tidak terlalu menyita waktu kita 30 menit. Tapi kalau ini kita lakukan rutin 5 hari dalam seminggu, ya, ini akan memberikan dampak yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, berikut adalah 3 jenis olahraga yang kita bisa lakukan untuk memenuhi hal ini. Yang pertama adalah fleksibilitas. Jadi fleksibilitas ini adalah kelenturan tubuh, dan ini tujuannya adalah untuk menjaga kebugaran tubuh agar berfungsi dengan optimal. Ya, ini stretching, ya, yang seringkali kita lakukan sebelum olahraga, tapi ini juga bisa kita lakukan dengan rutin. Tubuh yang lentur, yang fleksibilitasnya bagus, ini akan membantu kita mencegah cedera. Bahkan berperan sebagai tameng pelindung dari kondisi menyulitkan seperti artritis dan penyakit serius lainnya. Dan latihan fleksibilitas atau peregangan, ya, ini akan meningkatkan jangkauan otot dan sendi. Jadi badan kita ini lebih fleksibel sehingga pergerakan kita akan menjadi lebih baik. Dan kemudian yang kedua adalah latihan kekuatan. Ini berfungsi untuk membangun dan mengencangkan otot sehingga bisa mendukung aktivitas sehari-hari. Ya. Beberapa pilihan latihan yang bisa kita lakukan di rumah kita tanpa perlu ke satu tempat yang khusus. Ya, ini kita bisa lakukan sit up, push up, pull up, squat, dan lunge. Ini hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan di rumah kita sendiri tanpa kita perlu pergi ke tempat yang berbayar. Jadi olahraga itu sangat mudah dan sederhana serta berbiaya murah kalau kita mau lakukan dengan baik. Dan yang ketiga adalah jenis kardio atau aerobik. Nah, ini yang tadi kita sudah bahas. Nah, olahraga kardio berfungsi untuk menguatkan otot jantung. Nah, bila otot jantung kuat, pembuluh darah dapat mengalirkan darah lebih banyak. Tadi kita lihat pembuluh darah pun jadi rileks sehingga proses penyebaran darah ke seluruh tubuh itu akan juga menjadi lebih baik, dan pada akhirnya tubuh kita juga akan menjadi lebih sehat. Tapi ingat bahwa kardio atau aerobik ini juga harus dilakukan dengan perhitungan yang baik. Jadi ada yang disebut sebagai heart rate training zones. Jadi lihat umur, semakin dia bertambah, maka dia punya standar perhitungan denyut jantung itu juga harus semakin
rendah. Jadi yang baik itu adalah ketika kita lakukan olahraga maksimal sampai di moderate. Jadi light exercise ini ya kalau kita berusia misalnya di angka 45, maka light moderate itu heartbeat per menitnya itu ya, itu di kisaran antara 90 sampai dengan 110 ya. Itu yang light. Tapi kalau kita mau naik sedikit ke moderate, itu artinya dari 110 sampai di 130 ya. Nah, sampai di situ sudah oke. Dan dianjurkan bahwa kita ini di antara dua area ini. Kenapa? Karena disitulah area di mana fat atau fat burning zone ini itu terjadi. Nah, kalau kita mau naik lagi itu sudah di cardiovascular zone, dan kalau lebih daripada itu maka kita sudah masuk di area danger zone. Nah, kita tidak perlu sampai di area ini ya. Ini berhati-hati karena banyak orang yang pada akhirnya menjadi kolaps ketika olahraga karena dia punya heart rate itu sudah melebihi dari kemampuannya dari umur yang dia miliki. Dan kita harus berhati-hati ketika olahraga kardio tadi. Jadi jenis olahraga apa yang kita bisa lakukan kalau begitu di area itu? Ya, very light itu jalan kaki santai, light itu sudah lebih cepat, dan moderate itu sudah lari ringan atau jogging ya. Nah, kalau kita mau tadi sampai di level fat burning zone itu artinya kita sudah masuk di area moderate ini. Kita sudah berjalan lebih cepat lagi atau bahkan jogging ya, sebagai jogging sudah berlari kecil. Dan itu sudah kita lakukan dengan baik, maka hasil maksimal juga akan kita dapatkan. Tapi kalaupun kita hanya sampai di light ini juga sudah sangat baik. Dan ini juga akan sangat membantu kita untuk menaikkan proses metabolisme tubuh kita. Dan memang itu sebabnya jalan kaki adalah aktivitas fisik yang terbaik. Ada satu kutipan dari nasihat yang ditulis dalam sebuah buku, The Health Reformer. Ini dikeluarkan tahun 1872. Walking in all cases where it is possible is the best exercise because in walking all the muscles are brought into action. Jalan dalam semua kasus di mana itu dimungkinkan adalah latihan terbaik. Karena pada saat berjalan semua otot dilibatkan. Jadi jangan berpikir dulu untuk melakukan hal yang olahraga dengan intensitas yang lebih tinggi dan lebih berat. Tapi ingat, berjalan kaki saja kalau itu dilakukan dengan rutin ya dan teratur, maka manfaat yang positif, manfaat yang sangat besar akan kita miliki. Jadi banyak orang yang berpikir nanti saya mau jadi pelari dulu baru saya olahraga, atau saya mau bisa dulu, saya mau punya peralatan yang baik dulu baru saya olahraga. Yaitu susah kita akhirnya olahraga. Tapi kalau kita sudah mulai dengan hal sederhana, berjalan kaki saja, maka manfaatnya sudah kita dapatkan dengan maksimal. Dan saya ingin menutup pada malam hari ini dari firman Tuhan Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, semua diarahkan kepada kehidupan yang sehat. Termasuk juga bagaimana kita melakukan gerak badan atau olahraga. Dan masalahnya adalah kita menjadi tidak sehat bukan karena olahraga, tapi justru karena kita berolahraga. Banyak orang yang takut olahraga nanti jadi sakit ototnya segala macam ya, dan terkira segala macam. Tapi jauh lebih bermasalah kesehatan kita ketika kita tidak berolahraga. Oleh karena itu, biarlah kita mulai untuk mengambil keputusan untuk beraktivitas secara aktif ya, bergerak aktif, dan dalam hal ini olahraga tidak perlu yang berat, dimulai dengan sederhana, jalan kaki, tapi lakukan secara rutin, sehingga ini akan membantu tubuh kita menjadi lebih sehat, metabolisme berjalan dengan baik, dan berat badan kita akan tetap terjaga dalam berat yang ideal. Inilah yang kita boleh pelajari malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua.